Seringkali diingatkan untuk menjaga asupan tak sekedar agar bobot atau bentuk badan terjaga, tapi juga kesehatan yang utama. Dokter Grace. Halo, selamat datang. Jadi dulu. Ini tuh sahabat saya, jadi kalau misalnya mau konsultasi soal kesehatan sama Dokter Grace gitu. Bisa aja. Thank you for coming ya. Kemarin sempat ngeliat itu nggak yang anak 300 kilo. Oh iya. Akhirnya kan meninggal dunia. Terus yang sebelumnya juga sempat ada yang 200 kilo tuh sempat meninggal dunia gitu kan. Sementara kalau kayak orang-orang kan kadang mikirnya berat badan gue belum segitu kok gitu, jadi gue masih aman-aman aja gitu kan. Tapi sebetulnya tuh obesitas itu tuh Grace, karena kan kita kan harus samain persepsi nih sama orang gitu kan. Yang disebut obesitas tuh emang mereka yang beratnya ratusan, atau sebenarnya seorang Anggini juga bisa obesitas nih kalau diukur ternyata BMI-nya di atas 25 kan, apa 21 sih? 25. 25. Nah, gitu. Jadi gini, kalau misalnya kita mau kasih informasi ke teman-teman kita, karena kan sekarang jadi kayaknya skeptis jadi kayak takut banget gemuk, jadi takut banget makan, jadi malah kayak paranoid gitu ya, karena kasusnya si Fajri kemarin itu yang kasus 300 kilo. Sebetulnya bisa kita tarik kesimpulannya adalah gini, kalau obesitas itu kita bisa ngukur nih sendiri diri kita. Caranya adalah dengan misalnya menggunakan kayak berat badan kita dalam kilogram gitu ya. Ini namanya menghitung indeks massa tubuh nih, Anggi ya. Itu dengan berat badan dalam kilogram dibagi tinggi badan dalam meter dikuadratin. Oke, nanti ketemu kan angkanya. Nah, kalau seseorang itu dibilang obesitas, itu adalah kalau hasil dari perhitungan IMT-nya itu 25 atau sama dengan ke atas. IMT itu apa? Indeks massa tubuh. Ya, jadi kita tahu apakah misalnya kondisi tubuh kita ini kita ideal gitu ya, pre-obesitas atau kita tuh udah obesitas. Karena semua orang itu rentan dengan obesitas, saya juga perlu tahu apakah berat badan atau kadar lemak di dalam tubuh saya ini termasuk normal atau jangan-jangan juga sudah melebihi batas BMI-nya gitu kan. Makanya saya masuk nih ke ruangannya Dokter Grace untuk nimbang berat badan sekaligus mengukur semua kadar lemak dan juga kadar air dan juga massa otot yang ada di tubuh saya. Saya termasuk yang normal atau di bawah rata-rata atau justru di atas rata-rata. Ya, seperti kata Dokter Grace, lebih baik mencegah daripada mengobati kan? Silakan duduk. Tetap ya, Dokter Grace itu selalu ke Bayu ya. Tapi sebenarnya kan gini loh, aku manggilnya Grace aja ya karena teman lama. Iya. Sebenarnya kan kalau penghitungan yang tadi itu berat badan dibagi tinggi di kuadrat, itu kan general sebenarnya. Apakah sebetulnya nih orang itu tuh perlu ngukur yang khusus, jadi kayak kadar lemaknya, kadar airnya, massa ototnya, jadi ketahuan gitu yang mana yang harus dikurangin. Karena kan belum tentu semua, kan maksudnya belum tentu semua orang yang berat badannya itu berat gitu kan, itu adalah fat kan? Yes, jadi memang secara idealnya Gi, kalau kita pengen tahu nih, kita tuh tubuhnya tuh sehat apa enggak, proporsional apa enggak antara otot kita gitu ya, lemak kita. Nah tadi penghitungannya tuh bisa dengan salah satu alat gitu ya untuk pengukuran body kita tuh seperti apa, badan kita ini seperti apa. Di situ bisa ketahuan tuh lemaknya berapa persen, airnya berapa persen. Itu ada alat khusus untuk timbangannya kayak gitu. Nah, kalau kita tahu misalnya ternyata kita itu udah kategori dari IMT-nya atau indeks massa tubuhnya itu tuh di antara 23 sampai 25 nih. Wah, ini kayaknya bener-bener udah menuju ke obesitas kan gitu, pasti berat badannya berlebih. Dengan kita bisa nimbang secara ideal kayak gitu aja, kita jadi tahu oke, aku harus nih, maksudnya mengurangi kalori pada makanan, atau misalnya aku harus aktivitas jadi lebih banyak supaya menggunakan kadar lemak yang ada ternyata di dalam tubuhku yang cukup berlebihan, dan takutnya kalau didiemin malah nanti menuju ke obesitas yang tidak diinginkan. Karena obesitas itu tuh kayaknya kesannya orangnya, aduh kelebihan berat badan tapi masih ceria, masih aktif gitu ya Anggi ya. Tapi padahal ada efek samping dari obesitas itu tuh yang bisa mempengaruhi kesehatan. Dan terkadang orang nggak sadarin gitu. Berarti sebenarnya kalau orang tuh berpikir bahwa obesitas itu adalah
ketika kita punya berat badan yang udah kayak nggak bisa gerak gitu kan, terkapar ratusan kilo, nggak juga ya? Nggak juga. Tadi misalnya Iya kan, nggak juga kan? Nggak juga, karena kan kita harus lihat dia tinggi badannya berapa, dia berat badannya berapa. Nah dengan penghitungan yang tadi, perbandingan antara berat badan dan tinggi badannya, terus ketemu angka yang obesitas, walaupun gitu ya dia masih bisa dia jalan, kayaknya berat baik-baik badannya aja. dia biasa aja gitu, kayak berat badannya juga nggak gede-gede banget, nggak sampai ratusan kilo gitu, tapi dia udah dibilangnya obesitas. Kenapa ya? Karena memang postur tubuhnya pendek gitu. Gitu. Terus berat badannya berlebihan, ya pasti dia harus melakukan perubahan pola hidup gitu ya, supaya saat dia itu juga saat itu juga ya? preventif, supaya nggak sampai obesitasnya itu mengancam kesehatan dia di kemudian hari gitu. Dan kalau misalnya orang udah di level itu tuh Grace ya, meskipun nggak kelihatannya yang kayak kita lihat, nggak kelihatannya gede banget gitu badannya, tapi dia udah tergolong obesitas. Sebenarnya tuh ada reaksi tubuh nggak sih? Misalnya ya, kok kayaknya makin nggak konsen ya gitu kan, atau kok kayaknya capean ya gitu. Nah, ada nggak sih simptom-simptom itu? Ada banget, karena terutama gini ya, tadi aku bilang kalau orang tuh obesitas kayaknya kesannya tuh mereka yang gemuk-gemuk semua gitu ya, padahal ada loh yang namanya obesitas sentral. Apa tuh? Obesitas sentral adalah di mana yang penumpukan lemaknya itu di area perut. Jadi bisa taunya gimana? Kalau misalnya perempuan, misalnya lingkar perutnya lebih dari 80 cm ya. Kalau pria, cara ngukurnya lingkar perutnya lebih dari 90 cm. Kalau ternyata lebih dari angka-angka itu, ya mereka sudah masuk dalam kondisi obesitas. Kategori obesitas sentral. Nah, efeknya juga bisa sama yang berat badannya yang berlebih secara keseluruhan ya. Misalnya mereka akan ngerasa kok sering sakit lambung ya. Yang kedua, mereka ngerasa badannya pegel-pegel. Bangun tidur juga kayaknya kok kepalanya pusing gitu. Kayaknya nggak fresh aja gitu. Kalau bangun tidur pagi kan kadang kita udah cukup tidur terus kita fresh gitu ya, memulai hari dengan happy. Kalau misalnya dengan kelebihan berat badan atau obesitas tuh kayak bangun tidur juga masih kayak kurang tidur. Gitu. Tapi aku pernah kayak gitu. Berarti sebetulnya perlu medical check up rutin kah? Atau idealnya sebulan sekali atau gimana? Nah gini, aku mau ngelurusin dikit nih Anggi. Jadi kalau yang dibilang kita menyebut misalnya diri kita obesitas, itu memang udah ada patokan ukurannya. Jadi misalnya dengan simptom yang tadi aku sebutin gitu ya, kayak sering pegel, sakit lambung, pusing, bangun tidur, terus kayaknya lemes seharian kerja, ngantuk segala macem. Nah kalau dia memang kategori obesitas, itu ada pada saat tadi pengukuran IMT-nya 25 gitu ya ke atas. Kemudian juga atau lingkar perutnya dia yang tadi udah aku sebutin, di atas 80 untuk perempuan, di atas 90 cm untuk laki-laki. Kalau ternyata misalnya memang kondisi Anggi ini kan langsing banget nih, temen aku yang cantik dan udah turun langsing ini. Nah, tapi pada saat misalnya Anggi makan yang nggak bagus, misalnya dengan tinggi kalori, ya banyak makan gorengan, tinggi lemak, ya kan, terus gula, terus kurang juga kayak makan sayur dan buah. Nah, penumpukan lemak yang nggak sehat itu juga pasti akan menimbulkan efek yang kayak gitu. Bayangin Anggi aja kayak gitu dengan kondisi misalnya dengan IMT-nya normal nih, gitu ya disebut. Merepet-repet lah. Enggak lah, kamu langsing banget ya. Jadi dengan IMT indeks massa tubuh yang normal, dengan kita asupan yang nggak sehat seperti itu aja badannya udah nggak enak. Apalagi sama yang udah kelebihan berat badan yang udah disebut kategori masuk dalam obesitas nih gitu. Dan berarti kan mereka penumpukan yang nggak sehat itu kan udah lama banget, udah kronis gitu kan. Dan yang pasti akhirnya akan menimbulkan gangguan-gangguan kesehatan, simptomnya yang tadi kita bahas gitu. Nah, gimana caranya kita tuh perlu nggak sih cek berkala untuk itu? Ya tentu aja sih, aku akan sangat nyaranin untuk teman-teman yang punya overweight gitu ya, kelebihan berat badan ataupun obesitas, mulai deh dari sekarang kita aware. Karena nganggapnya jangan kita masih muda nih, di atas 30-an lah, masih oke lah, penyakit-penyakit kronis kayak gitulah, penyakit orang tua lah, keluarnya usia-usia 50 gitu. Jangan salah loh. Teman-teman kita gitu ya di luar sana, bayangin yang kemarin kasus 300 kilo, dia kan baru usia muda banget gitu. Dan banyak anak remaja katanya. Anak remaja juga banyak banget. Jadi itulah kenapa, apalagi kita misalnya udah usia di atas 30 tahun, cek berkala penting. Dan kayaknya ngeceknya jangan setahun sekali ya, karena hasil darah lab kita itu tuh nggak istilahnya fungsinya 1 tahun. Oh, oke, aku udah bagus, berarti 1 tahun ke depan aku akan bagus. Enggak. Setiap detik kita makan, perubahan gula darah itu terjadi. Setiap detik kita makan gorengan, perubahan kolesterol dalam tubuh kita tuh terjadi. Setiap kali kita makan asin-asin, atau kita lagi emosional, perubahan tensi kita tuh terjadi setiap detik. So, kalau kita punya nih, kayak keturunan penyakit,
diabetes lah, punya penyakit jantung dalam keluarga, stroke atau kolesterol, itu ceknya ya harus serajin mungkin. Durasinya berapa? 3 bulan sekali kah atau 6 bulan? Oke, kalau kita ngomongin soal durasi gitu ya, balik lagi. Kalau kita ngeceknya gula darah, memang kita disaranin pastinya ceknya setiap hari ya, setiap kali makan atau misalnya puasa pagi untuk kita tahu kontrol gula darah kita tuh bagaimana. Tapi yang paling penting kita juga harus cek yang namanya HbA1c. Nah, ini juga selain untuk diabetes, penting juga untuk yang punya obesitas. Kenapa? Karena dalam HbA1c itu pengukurannya adalah untuk melihat kadar gula di dalam sel darah merah dari 3 bulan sebelumnya. Jadi kita tahu akumulasinya nih, sel darah kita ini mengandung gulanya tuh gimana, apakah memang bagus, apakah udah sempet yang rada-rada error sampai akhirnya udah masuk kepada diabetes. Bayangin, obesitas itu aja udah berat ke dalam tubuhnya, bisa mengganggu fungsi organ-organ kan, apalagi nggak diketahuin sama sekali. Gimana caranya bisa preventif atau pencegahan kan, kalau kita juga nggak menyadari tubuh kita. Kalau Grace, kalau misalnya obesitas itu kan sekarang udah banyak dialami anak-anak dan remaja nih, jadi kalau makan gitu kan, micin-micin tuh sebenarnya boleh nggak sih asal ada pada porsinya? Makan nasi itu boleh nggak sih? Kadang-kadang kan orang masih beranggapan, lo jangan makan nasi gitu kan. Makan coklat, karena kan kita memang perlu menikmati hidup ya teman-teman gitu kan. Tapi kan semua tetap harus ada porsinya. Terus mau makan tuh ribet banget nggak sih? Sendok nasi berapa, ini berapa? Nah itu gimana tuh? Mungkin tipsnya dari Dokter Grace gitu untuk anak-anak remaja, anak-anak muda, ibu-ibu, bapak-bapak gitu yang masih pengen menikmati hidup, tapi nggak berlebihan. Tuh asupannya tuh apa aja? Gitu. Nah kalau kita ngomongin micin nih, maksudnya kita ngomongin obesitas pada anak kan sekarang banyak ya. Kita kan juga udah jadi ibu nih ceritanya. Jadi kalau misalnya kita ngomongin obesitas anak, terus micin gimana sih buat mereka tuh sehat apa enggak? Kalau kita memberikannya secara bijak, menurut aku itu baik-baik saja gitu ya. Yang nggak bijak adalah pada saat si anak nggak mau makan buah sayur, ya kan? Terus nggak mau makan protein, akhirnya dijejelinnya nasi sama MSG, misalnya sama keripik yang mengandung MSG itu aja, dan misalnya mie instan dengan hanya demi supaya makan. Padahal yang mereka makan tuh kayaknya hanya aktivitas makan, bukan bener-bener nutrisi yang mereka makan gitu kan, Anggi. Yang pertama. Dan nutrisinya. Betul. Terus yang kedua, kalau kita masih nyambung ke masalah obesitas anak, itu adalah biasanya terjadi dimulai dari kandungan ibunya. Jadi pada saat si bayi ini di dalam kandungan ibunya, itu juga tergantung apa yang ibunya makan. Berarti bisa jadi obesitas juga berpengaruh pada genetik anak dong? Yes. Selain dari apa yang dia makan, tapi genetik karena apa yang dimakan ibunya? Iya, sebetulnya tidak hanya apa yang dimakan ibunya, tapi apa yang genetik dibawa dari ayah dan ibunya. Kalau misalnya ibunya juga menyusui gitu ya, kemudian ibunya makannya maunya yang fast food. Yang maksudnya gitu sesuatu yang kayak gitu kan lemak jahat ya, lemak jenuh itu kan juga pasti akan masuk ke si ASI anaknya. Dan pada saat itu si bayi juga lagi tumbuh kembang otak, organnya, berarti usia yang sangat golden age kan, sampai dia usia 6 tahun gitu. Nah apalagi ASI, kalau misalnya mamanya makannya juga kurang sehat gitu ya, ini akan mempengaruhi juga terjadi inflamasi. Mamanya aja yang makan fast food aja terjadi inflamasi atau peradangan internal, masuk juga ke si anaknya. Nah tumbuh kembang si anaknya juga pasti akan terganggu gitu, karena asupan dari mamanya yang masuk ke dalam ASI-nya, dan itu akan mempengaruhi tumbuh kembang mereka. Terus udah gitu membuat pemilihan makanan mereka, dari ASI aku ngerasainnya yang kayak gini nih, lemak jenuh, yang maksudnya nggak ada rasa-rasa buah sayur, protein dari ibunya ya, dia dari kecil nanti akan sulit juga untuk berkenalan dengan asupan-asupan si sehat-sehat itu. Iya, dan kadang tadi kan ada pertanyaan mengenai porsi. Dok, ya ampun kalau diporsiin itu kagak sempet dok, pagi-pagi mau bikin sarapan aja tinggal taruh aja gitu kan, apalagi suruh ngukur gitu. Gimana contoh kalau kita mau kadar karbohidrat kita nih yang normal nih, ya udah itu segenggam tangan kita ya. Gitu kan segini, oke nasinya segini, kalau mau lebih sehat lagi jadi nasi merah, nasi coklat, nasi hitam. Kalau mau restricted kalori ya udah setengah kepala aja, ya kan. Terus proteinnya gimana? Proteinnya itu kalau misalnya mau protein yang normal, telapak tangan yang di dalam nih protein. Tapi kalau mau tambahin ya udah bisa sampai 1 telapak tangan full sampai jari-jari porsi. Kalau lemak sehatnya gimana dok? Karena kan kalau masak nggak pakai lemak tuh rasanya makanannya juga jadi nggak menyenangkan, ya nggak gurih gitu kan. Ya udah tambahin aja minyak misalnya sejempol gitu maksimal gitu ya. Kalau pakai butter ya seujung sini. Kalau pakai minyak ya segini ya, sekitar 1 sendok teh segala macam. Terus kalau buah sayurnya gimana?
kalau buah sayur kita juga pakai telapak tangan. Jangan sedih, kita punya 2 telapak tangan kita. Kalau salad ya segini. Berarti Sayur. mangkoknya ini seukuran 2 tangan kita kan. Kalau misalnya buah ya 1 aja gitu. Oke, berarti tetap Kan harus gampang lebih, banget. tetap mayoritasnya di sayur ya. Yes. Berarti habis Coba ini, kalau Anggi berarti apa? kebutuhan karbohidratnya berapa bandingin sama aku? Sama lah ya. Sama lah ya. Tapi masalahnya sayurnya Anggi kayaknya nggak segini nih. Kayak sayurnya Anggi segini. Oh kan, jadi harus 2 Segini. telapak Oh, ya. tangan. Berarti habis ini semua kru saya begitu kita selesai program ini atau syuting ini, nggak ada kita makan nasi padang yang banyak-banyak. Nggak ada ya. Boleh tapi porsi nasinya segini ya kan. Jangan lupa timunnya banyak. Ayam panggangnya boleh lah segini. Sayur singkongnya yang banyak. Gitu. Nah, kuahnya kuah gulainya oke gulainya lah, asal jangan dikit-dikit. sampai basah sampai banyak banget oh, gitu. Yang penting kuahnya ada ya, boleh. Habis ini kita makan nasi padang kayak gitu ya ukurannya teman-teman. Juga jangan tiap hari ya teman-teman ya, bahaya juga loh. Nah itu ya teman-teman, kita udah dengerin tuh tadi bahwa sebetulnya obesitas itu bukan selamanya karena berat badannya sampai ratusan. Kalau kita udah melebihi IMT tadi kan, indeks massa tubuhnya udah di atas 25, itu udah bener-bener alert tuh. Alert banget. Udah bener-bener alert banget. Jadi yang namanya kontrol rutin itu harus. Terus mulai diperhatikan asupan makanan yang masuk. Jangan sampai kita nggak ada nutrisinya hanya karena faktor yang penting makan. Buah sayur itu wajib supaya kulit bagus. Dan supaya protein. kita sehat. Dan protein, itu juga harus. Ditambah lagi buat para ibu yang sedang hamil atau yang sedang menyusui juga harus mulai memperhatikan asupannya. Karena jangan sampai apa yang kita makan, apa yang kita consume yang salah, itu akhirnya berdampak ke anak kita nantinya gitu kan ya. Jadi udah mulai harus bisa mengganti pola hidup supaya lebih sehat, makanan yang dimakan, dan juga harus tetap rajin olahraga supaya kita bisa terhindar dari obesitas dan bisa hidup sehat untuk generasi kita. Oke? Saya Anggi Pasaribu, sampai ketemu di Insight Story berikutnya. Dadah. Terima kasih Dr. Grace. Sama-sama, Anggi cantik aku. Keren banget, pintar banget.